Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatul Imaniyah, NIM 992024008, kelas 1 AP1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Islam berasal dari tiga akar, yaitu pertama, aslam. Aslam artinya berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Yang kedua yaitu salam, artinya damai, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak bersikir atau mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingatkan Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 191 dilakukan pada waktu pagi dan hingga petang, yakni pada pembagian waktu. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 205. Yang ketiga yaitu salama, artinya keselamatan, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat, mati husnul khotimah, karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika kematiannya selamat atau mati husnul khotimah, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika matinya sesat atau mati su'ul khotimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan substansi agama. Pendekatan substansi secara garis besarnya terdiri dari tiga pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan tujuan didatangkannya syariat Islam. Pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ahli syariati menegaskan bahwa ada dua metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan yang kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Mufti Ali menyebutkan bahwa kedua metode yang diajukan syariati adalah fundamental untuk memahami Islam secara tepat. Dan yang kedua yaitu pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri di pondok-pondok pesantren dan mahasiswa lainnya program studi ilmu agama. Namun, para ulama berhasil menyederhanakan disiplin ilmu agama hingga mudah dipahami orang awam sekalipun. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas tiga disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis atau ulumul hadis, perbandingan mazhab dan ushul fikih, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafat sejarah Al-Quran, akhlak Islam dan falsafah akhlak, dan teosofi atau kajian Al-Quran, fikih, teologi, tasawuf, dan hikmah secara komprehensif dan intelektual yang masih asing di kalangan para pelajar agama sekalipun.
Yang ketiga yaitu pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asy-syariah ada 5, yaitu yang pertama yaitu menjaga agama, kedua menjaga jiwa, ketiga menjaga akal, keempat menjaga keturunan, dan kelima menjaga harta atau muhtariyah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.